Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tiada kata yang patut kita ucapkan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini Allah mentakdirkan kepada kita untuk bersama-sama salat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan, dan barakah yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan di dalam sisa-sisa umur kita yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan oleh Allah karunia dan petunjuknya ke jalan yang benar. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada pagi yang mulia ini cukup sederhana. Sebab rezeki itu sangat macet, sempit, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang manusia itu sudah berupaya, sudah melakukan segala sesuatu dengan izin Allah. Rizkinya itu masih belum mapan. Saya menulis atau membaca apa yang menyebabkan rezeki kita itu sangat macet, kemudian susah kita lakukan, susah kita cari. Yang pertama, manusia itu sesungguhnya yang dapat merubah nasib. Bukan Allah yang kita serahkan segala sesuatu untuk merubah nasib kita, tapi manusia yang dapat merubah dirinya sendiri. Itu diungkap di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Yang demikian itu katanya Allah karena sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kita jangan sampai menyalahkan kepada Allah. Kenapa rezeki saya selalu sulit untuk melakukan segala interaksi dan sebagainya, transaksi dan sebagainya. Kita jangan sampai mengatakan Allah itu terlalu kejam, Allah itu tidak adil, dan lain sebagainya kita ucapkan. Tetapi mari kita koreksi kepada diri kita, apakah kita sudah benar untuk melakukan, untuk mengerjakan segala sesuatu itu? Apakah menurut rule of life daripada yang telah digariskan oleh Allah atau tidak? Sebagai contoh Bapak dan Ibu, seorang dosen mengatakan kepada mahasiswanya, insya Allah di kelas ini tidak akan saya berikan nilai di bawah daripada A plus, amin. Tetapi berhubung mahasiswa itu mbalela, tidak membuat PowerPoint, datangnya telat, kadang-kadang fotokopinya katanya macet dan sebagainya. Banyak alasan yang dilakukan oleh manusia atau mahasiswa. Pada saat nilainya itu diberikan kepada mahasiswa, ternyata nilainya itu jelek, C, B, dan lain sebagainya. Mahasiswanya itu matur kepada dosennya, Pak, katanya tidak ada nilai di bawah A. Ternyata ini banyak teman-teman yang dapat nilai C. Siapa yang salah? Seorang dosen itu mengatakan, saya memberikan nilai itu karena Anda itu malas, tidak menggunakan PowerPoint, tidak melakukan ini itu dan sebagainya, tidak mengumpulkan daripada makalah dan lain sebagainya. Bagaimana saya akan memberikan nilai yang bagus sementara Anda sendiri tidak melakukan yang terbaik apa yang saya katakan, apa yang saya berikan? Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama, manusia itu yang merubah dirinya akan menjadi baik atau menjadi jelek. Yang kedua, bapak dan ibu sekalian, kenapa rezeki itu sulit untuk kita cari? Karena kita kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan saja hanya tawakal saja, tetapi harus ada usaha, ikhtiar untuk melakukan segala sesuatu. Harus ada ikhtiar. Sebagai contoh,
ketika kita akan menggali air untuk mendapatkan air di dalam sumur, harus kita gali air tersebut, harus kita berikan timba. Kalau sudah kita berikan timba, ternyata air tersebut terlalu dalam, nah, kita harus memberikan tali. Bukan dibiarkan begitu saja. Kita serahkan aja kepada Allah. Tetapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar daripada manusia. Tidak akan mungkin kita dapatkan daripada apa yang kita inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat burung. Burung itu terbang keluar dari sangkarnya. Di dalam hadis dikatakan, taqdu himasan wa taruhu bitanan. Jadi burung itu keluar dari sangkarnya dalam posisi lapar, mencari kesana kemari. Setelah dia berusaha, setelah dia menemukan segala sesuatu yang dia cari, kemudian kenyang, kembali ke tempatnya. Wa taruhu bitana. Jangan sampai seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin 'indi. Itu adalah usaha dariku, bukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu sombong untuk melakukan segala sesuatu tanpa dia melihat siapa yang memberikan segala sesuatu. Itu adalah Allah. Kalau orang sudah memiliki sifat tawakal, takwa, dan iman yang ada pada dirinya, segala sesuatu yang diberikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata itu adalah usaha saya sendiri, tidak ada campur tangannya Allah dan lain sebagainya. Itu Qarun, Pak. Jadi kita ini benar-benar jangan langsung kita begitu saja. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, saya punya hewan itu, unta, kuda, yang saya pakai dan sebagainya. Apakah saya tarik dulu? Atau saya biarkan begitu saja, kemudian saya tawakal kepada Allah? Sesungguhnya kalimat itu tidak perlu ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia kepingin tahu, apakah saya biarkan begitu saja kuda saya, kemudian tidak saya tali di pohon kurma, kemudian saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, aqillah summa tawakkal. Ikat. Jadi kendaraan yang kau pakai tadi itu ikat terlebih dahulu di pohon kurma itu, kemudian tawakal kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kedua, karena kurangnya tawakal, kurangnya ikhtiar, kurangnya usaha.
kita berusaha dulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang sehat ini untuk mencari segala sesuatu. Tapi jangan segala cara yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Barang-barang yang haram diterjang aja. Jangan, Pak. Tidak akan barokah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada rezeki dikatakan bahwa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa rezeki kita itu sulit untuk kita lakukan dan sebagainya. Tadi sudah saya katakan di depan bahwa itu adalah untuk merubah itu adalah diri kita sendiri untuk merubah. Apakah kita kepingin bahagia, kepingin ini itu dan sebagainya. Mari kita usaha. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Qura itu jama' min qaryah, desa, kampung. Katanya Allah, kalaulah di desa itu, di qaryah itu, di penduduk itu, Allah hanya mengharapkan amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau di dalam dusun itu, penduduk dusun itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan segala sesuatu yang diminta oleh ahli qaryah. La fatahna 'alaihim barakatin. La fatahna itu akan dibuka barakah, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minas sama'i wal ardh. Dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Mereka itu membohongi, berdusta, berbuat zina, berbuat yang tidak senonoh. Dia selalu melanggar daripada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum. Allah akan mengambil kembali daripada apa yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki Allah itu Bapak dan Ibu sekalian, rahasianya itu kita harus betul-betul mempunyai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong, takabur dan lain sebagainya. Mengecilkan seseorang, membuat orang itu ini itu dan sebagainya, tidak boleh sama sekali kalimat itu ya. Walaupun itu sebenarnya guyon, tapi tidak benar itu. Kalau dikatakan rumah itu rumah siapa? Rumah saya. Mobil itu punya siapa? Mobil saya. Segala sesuatu dikatakan itu milik saya. Tetapi keluarkan sebagian rezekinya, sebagian daripada zakatnya, infak, sedekah. Dia tidak pernah memberikan kepada jalan Allah, tidak pernah belas kasihan kepada anak yatim piatu. Bagaimana rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, akan dimurahkan oleh Allah? Dia tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran tadi. Kalau kita sudah tidak beriman, sudah tidak memiliki tauhid di dalam hati kita, jangan harap Pak rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kunci daripada yang ketiga ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah miliki iman dan takwa serta tauhid, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala urusan bapak dan ibu. Yang keempat, ada 5 Pak. Saya biasanya itu kalau ceramah cepat ya. Ini kok agak pelan. Karena lama tidak pernah ketemu dengan bapak dan ibu. Yang keempat itu adalah sambung silaturahim. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan barang siapa yang kepingin rizkinya dimudahkan oleh Allah agar dia selalu bersilaturahim, wa yubsatullahu fi rizki falyasil rahimah. Kalau kita akan diseratkan rezeki kita oleh Allah, tak usah kita bersilaturahim. Kalau kita sudah berumur Pak 50 tahun ke atas, itu kita jangan makan sendiri Pak. Paling enak itu makan bersama-sama. Ya makan ketan, ya makan apa dan sebagainya. Ada teman saya Pak, teman dulu sama-sama saya di Gontor. Satu kamar lagi. Dia dari ujung pandang untuk menemui saya di Gresik Pak. Hanya untuk makan Pak. Untuk mengajak saya untuk makan. Lama saya tidak pernah makan dengan Ustaz Awal. Dia ajak saya makan Pak. Bayangkan Pak, 40 tahun dia pernah ketemu Pak. Tahun 71 sama-sama saya masuk di Gontor. Tahun 78 sama-sama mengajar di Gontor. Sampai keluar dari Gontor tahun 84. Lama sekali Pak. Datang ke Gresik Pak untuk mengajak saya makan Pak. Umurnya ya sama dengan saya, 60 tahun ke atas Pak. Hanya untuk makan Pak. Untuk bersama-sama. Ya Allah, mari mangan Pak, mulai. Setelah makan itu pulang Pak. Mau kemana? Ya pulang. Saya cuma kepingin untuk mengobati rasa rindu saya, al-mahabbah ma'al ashab. Saya kepingin senang ketemu lagi dengan Ustaz Awal. Lama dah ketemu. Karena mandi sama-sama, makan di dapur, sama-sama bawa piring dan sebagainya. Kenang-kenangan Pak. Jadi mereka ini kalau makan itu dia mengajak kawan-kawannya. Ayo kita makan bersama-sama. Kalau sudah umur-umur 40, 50 ke atas, upayakan supaya kita makan bersama-sama. Enak Pak kalau makan bersama-sama itu. Itu untuk menjalin daripada silaturahim kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini, kalau boleh saya klasifikasikan. Ada 3 level Pak di dalam kehidupan kita. Level yang pertama itu adalah saya mengungkap itu VVIP, very very important person. Itu orang-orang yang penting. Orang-orang yang penting itu yang di atas itu Pak. Yang dibicarakan itu adalah ide-ide. Idenya Pak yang dibicarakan. Bagaimana supaya kita membangun pondok di sana. Bagaimana supaya kita di dalam kita memasyarakatkan daripada ini, kita harus membuat ini dan sebagainya. Semuanya ide Pak yang dikeluarkan. Itu adalah orang-orang yang di atas Pak. Yang saya katakan itu, yang saya golongkan itu level yang paling atas, VVIP. Mengungkap masalah ide-ide. Yang di bawahnya, yang level yang kedua itu VIP saja, tidak ada V-nya 2.
VIP, very important person. Itu yang dibicarakan, Pak. Peristiwa-peristiwa. Kemarin ada tabrakan, kemarin ada ini, kemarin saya ini dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa, Pak, yang dia lakukan, yang dia bicarakan di internal daripada teman-temannya itu level yang kedua. Dan level yang ketiga, Pak, yang paling bawah itu adalah, yang paling rendah adalah, kalau kita kumpul-kumpul, kongko-kongko itu, yang dibicarakan itu adalah manusia. Manusia ini bagaimana, ini manusia ini bagaimana, ini sekarang ini gimana, dan sebagainya. Kalau kita sudah nimbrung di dalamnya, Pak, kita membicarakan daripada orang lain. Begitu kita tinggal daripada tempat itu, kita yang menjadi objek pembicaraan. Itu level yang ketiga, Pak. Bagaimana caranya kalau sudah kita hadapi level yang ketiga itu, ya kita tinggalkan saja, Pak. Tidak perlu kita ikuti berbicara ngalor ngidul yang tidak ada artinya sama sekali. La yanfa, tidak ada manfaatnya. Cerita ngalor ngidul dan sebagainya. Lebih baik kita menafsiri Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mendalami daripada isi Al-Quran dan lain sebagainya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, sudah setengah jam. Yang terakhir, yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, rezeki kita ini supaya tidak seret, karena kita ini kurang usaha. Qillatus sa'yi, kurang usaha untuk melakukan segala sesuatu. Ada, Pak, di dalam masjid ketika kita masuk ada doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ada kan? Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Kenapa Allah selalu memberikan rahmat kita ketika kita masuk ke dalam masjid? Dahulukan kaki kanan, tata rapi daripada sandal kita. Seperti yang saya lihat, wah, luar biasa. Saya teringat dulu waktu kajian Ahad pagi yang memiliki paramita. Katanya kalau menata sandal itu jangan sembarang, ditata dengan rapi. Alhamdulillah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat itu, Pak, mendoakan orang yang ada di dalam. Allah maghfir warham, Allah maghfir warham. Dia selalu memberikan, dia selalu mendoakan kepada orang yang masuk dalam masjid untuk melakukan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita keluar, ada doa lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita berupaya untuk mencari rizkinya Allah yang halal dan thayyibah. Begitu kita keluar, coba kita perhatikan surat Jumat, ayat Jumat, Pak. Begitu kita selesai sholat Jumat, bertaburkanlah kalian semua. Lakukan pekerjaan-pekerjaan setelah kamu lakukan, setelah selesai melakukan sholat Jumat. Kembali kepada pekerjaan semula. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan kalau kita sudah mendengarkan azan, Pak, jangan lupa kita upayakan kita sholat berjamaah. Jangan sering-sering sholat sendiri. Sholat berjamaah dan tepat waktu, itu yang selalu kita ingin. Kalau sudah umur 50 ke atas, apalagi sudah yang mencapai 90, 80, coba, Pak, itu yang kita lakukan. Banyak istighfar, banyak membaca wirid, banyak mengenal
Ya, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bapak-bapak yang ada di dalam masjid yang mulia ini dan ibu-ibu. Yang penting rezeki sedikit kita syukuri, Pak. Intinya adalah, rahasianya adalah kita mudah-mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu dan sebagainya. Nyakan semuanya. Ya, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat membuka alam cakrawala kita, mindset kita, untuk dapat merubah di dalam kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi